Meskipun Hebe adalah dewi masa muda, dia juga putri Zeus. Jika Lord of Light dapat memiliki hubungan yang halus dengan Hebo di bawah perjodohan Lord Zeus, di masa depan, penguasa cahaya akan berjalan di dunia ini. Siapa lagi yang tidak akan membuka matanya dan berani menudingnya? Zhao Wuling menantikan masalah ini. Tuan Light benar-benar ingin bertemu dengan Hebo itu? Qin Yichen menatap Zhao Wuling dengan tatapan kosong. Tidak bisakah kamu melihatnya sendiri? Hal semacam ini harus dipersiapkan dengan baik dalam menghadapinya. Adapun hal-hal lain, itu baik-baik saja. Apakah itu terkait dengan Hebo atau tidak? Tidak masalah. Yang penting adalah apakah dia benar-benar dapat bertemu dengan Hebo. Hanya melihatnya sekali akan membuatnya menonjol dari kerumunan dewa liar. Qin Yichen juga tidak terlalu memikirkannya. Belum lagi dia tidak mengenal Hebo sama sekali. Hanya karena tindakannya menutupi rahasia, dia sangat tertipu sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Dia tidak tertarik pada Heber. Dia hanya berjalan melalui gerakan. Dan tanyakan pada dirinya sendiri. Qin Yichen tidak berpikir Hebo benar-benar menyukainya. Apalagi cocok dengannya. Apa identitas Heber? Zeus, putri penguasa para dewa. Memiliki status terpisah. Ditambah dengan usahanya. Dia telah diakui oleh Zeus dan dianugerahi status Dewi Pemuda. Hebo penuh dengan masa muda dan vitalitas. Dan identitasnya terlepas bagaimana dia bisa melihat dirinya sebagai dewa liar kecil dari bintang lain. Pintunya tidak benar. Rumahnya tidak benar. Bahkan jika terlihat tinggi, itu tidak akan jatuh pada Qin Yichen. Zhao Wuling, siapkan beberapa salam untukku. Kamu harus menjaga preferensi Hebo. Zhao Wuling mengangguk penuh semangat dan pergi dengan gembira. Saat ruangan terlarang kembali hening, Qin Yichen diam-diam memikirkan apa yang mungkin dilakukan Hebo. Seperti kata pepatah, jika Anda dalam masalah, mintalah rahasia dari surga. Qin Yichen segera mendaftarkan metode pengurangan gosip, dan juga mempelajari metode Zeus sebagai referensi untuk tindakannya sendiri. Meskipun Qin Yichen sendiri mencemooh hal seperti itu, belum lagi rahasia surgawi adalah yang paling mungkin di antara banyak kemungkinan yang terungkap. Jika setiap deduksi adalah deduksi dengan kemungkinan kejadian tertinggi, spekulasi akan menjadi kenyataan, dan deduksi gosip tidak akan direduksi menjadi metode yang hanya dipelajari oleh sedikit orang. Yang disebut takdir ada pada diri sendiri. Pada saat rahasia surgawi disimpulkan, sebab dan akibat dari rahasia surgawi sebenarnya telah dipicu. Tetapi untuk memahami tindakan Zeus, Qin Yichen juga diam. Ini adalah pertama kalinya untuk menyimpulkan rahasianya. Wajah Qin Yichen tenggelam. Sialan, apakah aku melakukan kesalahan? 9 kematian? Qin Yichen terdiam. Keberuntungan ini melawan langit. Mungkinkah metode saya salah? Qin Yichen tidak bisa mempercayai hasil seperti itu. Ini hanya pertemuan dengan Hebo. Seperti untuk 9 kematian? Bagaimana mengatakan Heber juga manusia? Bukan mesin pembunuh tanpa emosi. Bahkan mesin pembunuh pun pasti memiliki motif, bukan? Qin Yichen menyimpulkannya dengan hati-hati kali ini, dan hasilnya sama. 9 nyawa. Heksagram berikutnya, yang paling berbahaya. Qin Yichen sudah berkeringat dingin di dahinya. Kedua deduksi memiliki hasil yang sama. Qin Yichen dapat yakin bahwa ini bukan masalah deduksi, tetapi karena kebenarannya seperti ini. Dalam lingkungan seperti itu, saya akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan akan ada kekhawatiran hidup dan mati. Qin Yichen memikirkannya, membawa apa yang sudah dia ketahui tentang krisis, dan menyimpulkannya lagi. Heksagram segera menjadi kurang berbahaya. Qin Yichen memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Sepertinya itu adalah detail yang tidak disengaja yang menyebabkan pembunuhan itu. Selama aku sedikit berhati-hati, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Sepertinya keempat kata ini masih sangat akurat. Wanita ini memang sumber bahaya. Saat Qin Yichen membuat prediksi umum tentang semuanya, Qin Yichen juga membuat persiapan di dalam hatinya. Zhao Wuling, kamu sedang mempersiapkan upacara pertemuan. Kamu mencoba mencari beberapa informasi di kuil Zeus dan kembali. Meskipun Zhao Wuling terkejut dengan perintah Qin Yichen, dia tetap memilih untuk mengikuti perintah itu. Sambil memikirkannya, Zhao Wuling tiba-tiba memikirkan seseorang. Orang ini mengikutinya untuk bergabung dengan kuil penguasa cahaya sejak lama, tetapi dia tidak pernah menunjukkan kemampuannya. Hari ini adalah kesempatan yang bagus. Setelah kontak Zhao Wuling, seseorang yang telah diam selama 3 tahun di kuil penguasa cahaya akhirnya akan menunjukkan keunggulannya. Apakah itu perintah Lord of Light? Suara mantap terdengar di benak Zhao Wuling. Zhao Wuling juga menerima pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Saya akan menjelaskan secara singkat masalah ini kepada Anda. Mungkin penguasa cahaya perlu mendapatkan beberapa informasi di kuil Zeus, tapi saya tidak tahu apa itu, dan saya tidak bisa masuk ke kuil Zeus. Ada tidak mungkin, hanya mengandalkanmu. Hening sejenak, dan akhirnya dia mengangguk. Oke, selama aku tahu, aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Di kedalaman kuil penguasa cahaya, di sudut yang hampir terlupakan, cahaya redup perlahan menyala. Meskipun sangat kecil saat ini, tampaknya setiap ledakan kecemerlangan dapat memadamkannya.
tapi masih bersinar sangat terang. Setelah beberapa saat, hantu Dewa Cahaya perlahan melayang di atas kuil Dewa Cahaya, dan tubuhnya yang besar, yang berubah antara ilusi dan kenyataan, perlahan ditekan. Akhirnya, dia melihat sumber kilau ini, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Itu adalah kegembiraan dari hati, kegembiraan karena secercah cahaya lain menyala. Saat dia mengetuk jarinya dengan ringan, secercah cahaya yang hanya bisa dilihat dalam kegelapan tiba-tiba meroket pada saat ini. Seperti matahari yang indah di langit, mekar sepenuhnya. Dalam bola cahaya kecil, ada semua pemandangan di kuil Zeus, setiap sudut, setiap detail, dan bahkan napas sekecil apapun. Belum lagi topik yang mereka bicarakan saat ini, tidak ada satu kata pun yang terlewatkan. Menggunakan cara seperti itu untuk menanyakan informasi hanyalah melakukan apapun yang Anda inginkan. Di kuil Zeus, sekarang damai. Tapi di ruang samping, ada kontradiksi dan perselisihan dalam ketenangan. Zeus membawa tangannya di punggungnya, menatap langit di bidang bintang dewa utama, dan rambut putih di dahinya sedikit berkibar. Di belakangnya, Heber menundukkan kepalanya, dengan ketidakpuasan dan kemarahan di matanya yang terkulai. Di mata orang luar, Zeus dan Hebo harusnya terkait erat, tetapi pada saat ini, kembang api sangat kaya. Jadi, kamu sama sekali tidak peduli dengan pikiranku atau keinginanku, dan aku hanya alatmu, kan? Suara Her putus asa dan dingin. Zeus memejamkan mata dan menghela napas panjang. Jika ada pilihan, dia juga tidak mau membuat pengaturan seperti itu. Tapi waktu tidak memaafkan. Baru saja, dia jelas merasa bahwa beberapa aturan dunia yang berada di luar kendalinya diambil oleh orang lain. Tidak banyak waktu tersisa untuknya.